Obviously bikin tinggi. Tinggi bukan segalanya, tapi segalanya butuh tinggi. Keren gak nih? Kita dalam rangka apa ini? Dalam rangka mengenang masa kecil? SD ya? SD. Nah, ngomong-ngomong SD, yang seru tuh kalau bacain hasil ujiannya anak-anak SD. Oke. Kira-kira apa ya? Jawaban-jawabannya. Jawaban-jawabannya. Oke. Kita lihat ya contoh ujiannya. Oke, kita tampilkan nih. Ujian SD 015. Jawablah pertanyaan dengan benar dan tepat. Siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Benar. Benar. Ya benar sih. Iya. Apa nama ibu kota Provinsi Jawa Barat? Tepat. Berapa jumlah provinsi di Indonesia? Tepat. Salah, harusnya benar. Oh iya. Ya udah benar, ragu-ragu. Ragu-ragu. Benar apa tepat ya? Iya. Tepat lah gitu ya. Mengapa manusia disebut makhluk sosial? Benar. Soalnya disuruhnya apa? Benar dan tepat. Jawablah dengan benar dan tepat. Ya benar juga sih ya. Tapi kenapa dia yang pertanyaan ketiga dia tepat ya, bukan benar aja ya? Iya, mungkin dia ragu-ragu. Emang agak sulit sih itu pertanyaannya. Ya ini nih, dalam surat An-Nas yang suka membisikkan kejahatan adalah tetangga. Apakah ini berdasarkan curhatan orang tuanya mungkin, Cing? Banyak yang bilang kan, cabai kalah pedas sama omongan tetangga. Wah ini kayaknya. Ini dia, iya betul. Ya. Ya ternyata membisikkan kejahatan adalah tetangga. Terima kasih ya ini dari @anisan_nur_admin. Oke, nextnya ada yang lain lagi nggak? Anis mempunyai pertanyaan ketiga. Ibu membeli 3 telur. Ibu akan membuat kue. Apa yang harus dilakukan ibu agar telur tidak habis? Tidak usah bikin kue, oke. Di bawahnya pertanyaannya aneh. Ini contoh anak-anak kritis, bagus berarti Cing. Berarti ya iya ngapain lah, kalau nggak habis ya nggak usah bikin kue. Iya, kalau dimasak pasti habis. Pertanyaannya aneh. Iya betul. Oke, nah ini, apakah antonim dari penduduk? Pen berdiri, iya bener sih, pen duduk, pendiri. Gitu. Lawan kata maksudnya ya? Iya lawan kata kan, bener kan antonim, ngerti berarti kan lawan kata. Iya, itu pen duduk, yang ini pen diri. Tapi apa loh, lawan kata dari penduduk sebenarnya apa? Apa coba? Nggak ada. Apa ya? Apa ya? Apa coba? Lawan kata dari penduduk? Penduduk? Penguasa. Wah agak berat. Masa penduduk lawan atau penguasa ngelawan penduduk? Bukan dong. Merangkul. Ya. Nah oke. Nah nextnya, ini kan artinya kita lihat ya, ini adalah jawaban dari anak-anak sekolah dasar. Ya. Menariknya, ini nggak gampang loh. Oke. Karena kan masih usia yang sudah beranjak, tidak anak-anak lagi bukan PAUD. Ya. Sudah mulai ada daya kritisnya, tapi masih harus diarahkan karena belum dewasa. Kalau PAUD kan pendidikan anak usia dini. Saya juga mau daftar ke PAUL. Apa tuh? Pendidikan anak usia lanjut. PAUL. Baik. Nah, artinya kan pendidikan ini bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang menumbuhkan harapan dan membentuk masa depan bangsa karena banyak tantangannya. Nah, apalagi katanya guru itu tanpa tanda jasa. Tapi kok gajinya kurang juga. Ini yang jangan sampai terjadi. Dan demi mencerdaskan anak bangsa, seorang guru honorer di Kabupaten Sika NTT rela digaji Rp300.000 per bulan. Padahal ia harus menempuh jarak sejauh 6 km dengan melewati hutan dan medan sulit untuk sampai ke sekolah. Kita lihat liputannya. Inilah perjuangan Vincentia Ervina Taluma, seorang guru honorer di SDK 064 Watubala di Desa Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, demi bisa mencerdaskan anak bangsa. Sejak menjadi guru honorer pada 5 Februari 2024, setiap harinya ia harus menempuh perjalanan 6 km untuk mengajar anak-anak di dusun terpencil di Kampung Wairbukang, Dusun Wodok, Desa Wairterang, Kecamatan Waigete. Perjalanan panjang dari rumah ke sekolah melewati hutan, mendaki melewati bebatuan, dan kadang harus menyeberang kali apabila terjadi banjir. Agar sampai sekolah tepat waktu, setiap hari ia berangkat dari rumahnya pukul 6.30 pagi waktu Indonesia Timur. Vincentia menyebut sayang jika ilmu yang didapatnya sebagai sarjana tak dimanfaatkan untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena memang sayang kan kalau kita tinggal di rumah juga buat apa. Terus sudah punya ijazahnya juga dari S1 PGSD, jadi lebih baik
kita manfaatkan kita punya ijazah itu, terus ya hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa saja. Di saat musim hujan, anak-anak diberi tugas dan belajar di rumah karena akses ke sekolah tak bisa dilalui. Meski demikian perjuangannya, Ervina hanya diberi gaji Rp300.000 per bulan. Dengan perincian, dari komite dibayar Rp150.000 per bulan dan dari bantuan operasional sekolah sebesar Rp150.000 per bulan. Kondisi gaji Rp300.000 per bulan tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari apabila Ervina sudah berkeluarga. Dengan kondisi gaji demikian, Ervina mencari alternatif pendapatan lain, seperti berjualan sembako di rumah setelah pulang sekolah. Kalau tidak mencukupi bagaimana? Yaitu dengan mencari tambahan di luar, itu berjualan ada kios, sehingga bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyebut pemerintah meluncurkan program pemberian bantuan sebesar Rp300.000 per bulan kepada guru honorer. Kemudian yang ketiga adalah program bantuan guru honorer. Itu senilai Rp300.000 untuk masing-masing guru per bulan. Tahun ini kita mulai pada tahun ajaran baru bulan Juli dan itu yang menerima sekitar 310.000 guru di Indonesia. Kemudian Sebelumnya, pada November tahun lalu, Presiden Prabowo pernah menjanjikan pemberian tunjangan bagi guru non-ASN ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi Rp2 juta per bulan. Ervina berharap di momen Hardiknas ini, guru-guru honorer terutama yang bertugas di sekolah-sekolah swasta lebih diperhatikan kesejahteraannya. Juga berharap pemerintah memperhatikan kondisi sekolah jarak jauh Wair Bukang dari SDK 064 Watubala meliputi perbaikan gedung sekolah, alat tulis, dan akses jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Guru di Sika harus berjalan sekitar 6 km melewati hutan demi mencerdaskan anak bangsa di daerah terpencil. Bagaimana kisah perjuangannya? Kita akan berbincang dengan Ibu Ervina, Vincentia Ervina Taluma, guru SD Sekolah Jarak Jauh SDK 064 Watubalas Sika. Dan juga akan tersambung dengan Bupati Sika NTT Juventus Prima Yoris Kago. Bu Ervina, iya. Malam. Bupati. Iya. Salam hormat dari saya dan juga Friska untuk dedikasinya. Bisa diceritakan seperti apa sebenarnya kondisi berangkat hingga sampai di sekolah, Bu Ervina? Audionya. Bu Ervina, bisa mendengar suara kami, Bu? Bisa. Iya. Bisa diceritakan dari awal berangkat gimana sehari-hari ke sekolah lewat medan yang seperti apa, tantangannya seperti apa, Bu Ervina? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk kita semua. Baik, saya akan menceritakan perjalanan saya menuju ke sekolah Wair Bukan. Dari rumah menuju ke sekolah Wair Bukan, itu saya singgah dulu di Kampung Bodong, itu menggunakan taksi. Terus dari Kampung Bodong menuju ke sekolah jarak jauh Wair Bukan itu sudah mulai berjalan kaki. Ya. Terus dalam perjalanan dari Wodong menuju Kampung Wair Bukan itu, kita harus melewati hutan belantara, mendaki gunung,
melewati bebatuan dan melewati juga beberapa kali kecil menuju ke sekolah Wairbukan. Nah, Ibu berapa jam Bu setiap hari waktu tempuhnya ke sekolah? Paling lambat 1 jaman. Ya. Jaraknya berapa yang harus ditempuh dengan jalan kaki? Kira-kira berapa kilometer yang harus ditempuh dengan jalan kaki, Bu? Setiap hari harus ditempuh dengan 6 kilometer itu pulang pergi. Pulang pergi 6 kilometer. Kilometer. Iya, iya. Itu dalam kondisi cuaca baik-baik saja ya, Bu Ervina ya? Bagaimana kalau sedang hujan deras misalnya, apakah Ibu jadi tidak bisa ke sekolah atau bagaimana, Bu? Ya, kalau dalam kondisi hujan itu memang tidak bisa untuk ke sekolah karena akses jalannya yang parah, apalagi licin, jadi menuju ke sekolahnya itu memang sangat sulit. Jadi anak-anak di atasnya di sekolah itu dikasih tugas supaya mereka bisa belajar di rumah. Oke, ya. Dan kondisi seperti ini apakah banyak guru juga yang mengalami kondisi seperti Ibu Ervina? Kalau ya ada juga beberapa teman guru yang mungkin di Kabupaten Sika ini mengalami hal yang sama seperti saya. Mereka juga harus berjalan kaki menuju ke sekolahnya. Kalau di sekolah Bu Ervina ada berapa guru yang mengajar, Bu? Cuman saya sendiri saja. Oh, hanya Ibu sendiri. Ibu punya berapa murid? Ada 8 siswa. Oh, ada 8 siswa. Kalau siswa tinggalnya dekat sekolah itu? Iya, mereka semua tinggal di Kampung Wairbukan, dekat sekolah. Oh, dekat sekolah. Tapi ibunya yang harus ke sana ya, Bu ya, 6 km bolak-balik. Ibu mengajar mata pelajaran apa saja, Bu Ervina? Mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila. Semuanya, mata pelajaran yang Dan kelas 1 sampai kelas 6 dong berarti ya, Bu ya? Khusus hanya kelas 1 saja di kelas Jawa Wairbukan ya. Oke, jadi pendidikan dasar saja yang bisa diberikan di situ ya? Iya. Nah, apa yang membuat Ibu Ervina bertahan sampai sekarang? Kalau kita tadi juga dengar pendapatannya 300.000 per bulan tidak cukup bahkan untuk ongkos aja. Apa yang membuat Ibu bertahan? Saya hanya ingin mencerdaskan anak-anak bangsa. Itu saja. Luar biasa, Bu Ervina, sangat mulia. Tapi apa yang akan dilakukan pemerintah? Kita semua sudah tersambung dengan Bupati Sika NTT, Bapak Juventus Prima Yoris Kago. Selamat malam, Pak Bupati. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Selamat malam, Pak Bupati. Terima kasih sudah hadir. Pak Bupati, tadi cerita dari Bu Ervina bahwa penghasilannya Rp300.000 per bulan, tapi harus bolak-balik ke sekolah kurang lebih 6 km, mengajar sendirian untuk 8 orang murid. Apa perhatian yang bisa diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sika? Baik, jadi yang pertama tentu saya mau mengucapkan selamat Hari Pendidikan Nasional buat semua kita, masyarakat Indonesia, berkaitan dengan kondisi sekolah, kondisi pendidikan kita di Sika. Jadi yang dialami oleh Ibu Ervina itu ada setidaknya 6 lokasi sekolah kaki yang ada di Kabupaten Sika yang memang kita terkendala dengan infrastruktur, Bu. Saya bersyukur Ibu Ervina muncul sebagai figur yang kemudian bisa membuka semua mata berkaitan dengan kondisi pendidikan kami di Sika. Saya waktu itu setelah munculnya Ibu Ervina yang kemudian saya berterima kasih kepada insan pers juga, teman-teman media yang kemudian memblow up beliau. Saya mungkin 2 hari setelahnya, saya bersama dengan Ibu Ervina, saya mengunjungi sekolahnya. Kita langsung ke Wairbukan. Memang saya perlu kasih gambaran bahwa sekolahnya itu ada di dataran rendah, di bawah di perkampungan, tetapi karena ada satu dusun yang tadi sudah disampaikan ada jarak tempuh sekitar 6 kilo, yang memang dia butuh ada sekolah kaki yang perlu dibangun di situ
sehingga anak-anak adik-adik yang kelas 1 mereka bisa dibantu di situ karena akses jalan yang belum memadai. Itu yang kemudian kondisi ini membuat kami bersyukur dan berterima kasih, saya tentu sebagai bupati yang baru terpilih langsung melihat kondisinya, dan ada beberapa sekolah lain yang juga kemudian jadi atensi kami berkaitan dengan kesejahteraan mereka, Bu. Saya kemarin waktu di Hadiknas, saya punya komitmen berkaitan dengan guru-guru honorer ini, sehingga kami nanti ke depan kita akan yang pertama memastikan dulu seluruh guru honorer ya, untuk mendapatkan insentif daerah, termasuk Ibu Ervina yang nanti akan masuk dalam penerima insentif daerah itu. Dan juga yang kedua, kami akan berupaya, berkomitmen sekali lagi, selain dengan komitmen dari pemerintah pusat untuk memberikan insentif kepada para guru honorer, kami di Pemda Sika pun akan menaikkan tunjangan dari para guru honorer ini. Saya pikir itu yang akan kami lakukan karena ini penting, Bu. Sekali lagi kami punya komitmen ke depan untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Sika. Saya pikir itu, Bu. Iya, Bapak juga sempat langsung ke sekolah tempat Ibu Ervina mengajar ya. Fasilitasnya apa? Apa yang bisa Pak ungkap? Ya. Baik, berkaitan dengan fasilitas ini kami bersyukur setelah kehadiran kami di sana dan kondisi itu kemudian menjadi viral, semua orang mata melihat kondisi sekolah itu. Akhirnya Ibu Ervina juga kita berkomunikasi dengan pihak sekolah dan kepala sekolahnya. Ada banyak pihak yang berupaya untuk membantu, pihak yayasan swasta yang membantu untuk memperbaiki fasilitas sekolah di sana, dan kami kemarin juga membantu memfasilitasi untuk proses memberikan izin karena sekali lagi di situ hutan, Pak, kawasan hutan lindung, sehingga ke depan memang kami punya komitmen untuk kemudian kita minta ada infrastruktur yang perlu dibangun dari desa, ada jalan yang harus dibuka ke atas, karena kalau jalannya sudah dibuka, itu tentu akan sangat membantu baik itu dari sisi pendidikan maupun aksesibilitas yang lain. Nah ini yang menjadi komitmen kami. Bu Ervina, tadi ada janji dari Pak Bupati untuk meningkatkan insentif bagi guru honorer. Apa tanggapan Ibu? Ada yang mau disampaikan juga atau tidak ke Pak Bupati? Silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Bapak Bupati yang mau menaikkan atau memberikan kami tunjangan untuk bagi para guru honorer di Kabupaten Sika ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati. Inilah Bapak Bupati yang pertama kali mengunjungi sekolah kami di kelas Jawa Air Bukan, dan ini menjadi suatu kehormatan besar bagi kami di lembaga sekolah. Pak Bupati? Saya bisa tambahkan, Bu. Jadi terima kasih. Terima kasih Kakak Ibu Ervina. Saya bisa tambahkan satu hal. Jadi begini, Bu. Kondisi kami di Sika ini, Bu. Ini yang perlu jadi catatan. Kami punya sekolah yang hampir seimbang antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Ini mungkin dari histori di mana pendidikan di Flores, khususnya di Sika itu dari historinya memang dibawa oleh misi Katolik. Waktu itu. Jadi memang sekolah-sekolah sampai sekarang itu sekolah swasta banyak. SD saja swasta 109, negeri 207. SMP swasta 42, SMP negeri 49. Jadi satu hal yang mungkin momen ini penting kami sampaikan, Bu, bahwa ke depan kami mohon pemerintah untuk bisa kembali mengakomodir kepentingan wilayah terluar seperti kami untuk kembali membuka seleksi P3K itu juga bisa disertakan oleh guru-guru di sekolah swasta. Ini penting nih, Bu, karena praktis sekarang guru-guru sekolah swasta itu mereka tidak bisa mengikuti seleksi di P3K. Padahal kondisi kami, pendidikan kami itu harus diakui bahwa sekolah-sekolah swasta ini berperannya sangat penting dari historinya. Jadi kami mohon ke depan ini harus bisa dikaji, dibantu. Guru-guru di sekolah swasta harus diberikan ruang juga mereka untuk bisa mengikuti seleksi P3K, dan juga yang kedua adalah setelah mereka diseleksi P3K dan mereka diterima, mereka bisa kembali lagi untuk mengabdi di sekolah itu. Karena tadi saya kasih gambaran, Bu, bahwa penyebaran sekolah pun merata antara swasta dan negeri di sini. Jadi mungkin ini kami mohon Kompas TV terima kasih banyak dan jadi atensi dari
pemerintah pusat. Saya pikir begitu, Bu. Ya, bagaimana juga koordinasi dengan pemerintah pusat, tapi kita bahas usai jeda, Bapak dan Ibu. Di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, kami kembali sesaat lagi. Jokowi saat dituding PKI, antek asing, diam, nggak komen. Tapi saat dibilang ijazah palsu, pelapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Saya tidak kaget, memang gayanya Pak Jokowi senang playing victim. Ini game yang dia mainkan. Kenapa nggak dari awal, tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya yang asli. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan. Tapi menurut saya dia tidak akan tarik. Rosi, Sabtu 3 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma pomo-pomoan. Kopi, susu, gula aren, nge-blend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua. Dari Wingsu. Dana Syariah hadir untuk membantu mewujudkan tujuan finansial Anda. Anda dapat memproduktifkan dana Anda secara online, mudah, dan berkah. Raih imbal hasil maksimal, aman dengan jaminan properti. Bersama Dana Syariah, dapatkan keuntungannya dan jadilah pendana halal yang memberi manfaat bagi kita semua. Ayo hijrah finansial. Pak Jokowi saat dituding PKI, antek asing, diam, nggak komen. Tapi saat dibilang ijazah palsu, pelapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Saya tidak kaget, memang gayanya Pak Jokowi senang playing victim. Ini game yang dia mainkan. Kenapa nggak dari awal, tunjukkan saja. Ini loh ijazah saya yang asli. Tapi Pak Jokowi punya pilihan untuk menarik atau mencabut laporan. Tapi menurut saya dia tidak akan tarik. Rosi, Sabtu 3 Mei, pukul 10:30 malam di Kompas TV. Misi krusial demi menerobos jajaran 4 besar bagi Mace Hillhurst dan FC Twente menjadi penting saat bertandang ke Sparta Rotterdam yang bergantung pada ketajaman Tobias Lauritsen di lini serang dan bertekad mengamankan 3 poin demi harga diri di depan para pendukung. Eredivisie, Sparta Rotterdam versus FC Twente, Minggu 4 Mei pukul 7.15 malam, live di Kompas TV. Masih di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, kami masih terhubung dengan Ibu Vincentia Ervina, guru di Sekolah Jarak Jauh SDK 064 Watubala Sika, dan juga Bupati Sika NTT, Bapak Juventus Prima Yoriskago. Bu Ervina, 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, kan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa akan ada tunjangan untuk guru honorer salah satunya. Sudah dapat infonya atau sudah didata bahkan Bu Ervina? Ya, untuk sementara ini sudah dapat informasinya dan dari pihak dari dinas mereka sudah menyampaikan untuk mengumpulkan berkas-berkasnya sehingga ya sudah dikumpulkan berkas-berkasnya ke dinas. Berapa Ibu kalau informasi dari dinas nanti yang akan diterima oleh Ibu dan kawan-kawan guru honorer lain? Untuk informasi yang itu besarnya itu belum tahu juga Pak. Oke. Jadi belum
detailnya ya Bu ya. Tapi yang jelas berkasnya sudah mulai dikumpulkan, itu jadi kabar baik. Iya, mudah-mudahan bisa lengkap semuanya dan segera bisa turun tunjangan-tunjangannya. Iya, jadi tambah semangat ya. Semoga mengajarnya di sana ya. Betul, ya. Pak Bupati. Ya. Pak Bupati, kalau tadi Bapak bilang sebaran sekolah di daerah Bapak, swasta dan negeri itu hampir sama besarnya gitu. Sedangkan ini insentif semuanya diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah negeri. Gimana kondisi dengan sekolah swasta di sana, Pak Bupati? Baik, Cing Abdul. Jadi tadi seperti yang saya gambarkan bahwa memang kami butuh banyak atensi dari pemerintah pusat berkaitan dengan keberpihakan kesejahteraan daripada guru. Sekolah swasta di sini tadi saya sampaikan ada beberapa data yang kami gambarkan bahwa memang butuh atensi khususnya buat guru-guru honorer. Yeah. Yang pertama tadi saya sampaikan kami minta kepada pemerintah pusat, Pak Prabowo, Menteri, kami minta kalau bisa tolong bantu masyarakat Sika mungkin. Saya menyuarakan Sika, tetapi saya pikir ini jadi keluhan bersama. Kami minta untuk P3K dibuka juga buat sekolah swasta dan mereka ditempatkan kembali sekolah swasta. Yang kedua, tunjangan juga kalau bisa diberikan bukan hanya kepada guru-guru honorer di negeri, tetapi juga guru di sekolah swasta. Yang ketiga, Cing Abdel, juga buat tunjangan khusus bagi guru yang mengabdi pada daerah 3T. Ini ada juga tunjangan khusus. Ya. Jadi ada tunjangan khusus kepada guru-guru daerah 3T. Ini juga memberi ruang kepada kami untuk bisa kemudian kami dan berharap bisa direalisasikan untuk bisa mendapatkan tunjangan ini. Karena selama ini kami berada di wilayah itu, tetapi realisasinya belum maksimal. Dan yang keempat juga ini satu problem karena ini berkaitan dengan Hardikdas. Satu juga usulan saya kemarin baru menerima guru-guru yang guru-guru agama di Kementerian Agama, mereka juga mengeluhkan tentang THR mereka. Mereka mendapatkan sertifikasi itu dari Kementerian Agama, tetapi mereka tidak mendapatkan THR. Nah, ini juga kemarin saya sudah secara pribadi kelembagaan kami juga sudah menyurati Kementerian Agama, Dirjen, Bimas Katolik untuk bisa melihat ini sebagai sebuah problem bersama yang harus kita selesaikan. Karena sekali lagi kita tidak bisa kalau kita tidak berinvestasi pada kami berharap hal-hal yang menjadi kesejahteraan guru itu harus jadi atensi dari pemerintah pusat. Tentu kami di daerah tadi seperti Ibu Ervina sampaikan itu soal pemberkasan. Saya menduga itu pemberkasan dari pemerintah daerah yang kami punya niat untuk Ibu Ervina akan jadi salah satu yang menerima insentif daerah dari Pemda. Tapi dari pemerintah pusat saya yakin itu belum ada, sehingga mungkin malam hari ini kami minta untuk kami diberikan kesempatan untuk bisa mengusulkan tunjangan khusus daerah terpencil, kemudian memastikan guru-guru guru-guru agama ini mendapatkan THR, dan juga yang ketiga adalah mereka bisa mendapatkan tunjangan itu di swasta dan negeri bisa dapat, dan P3K bisa dibuka di swasta. Saya pikir ini isu-isu menarik yang harus jadi atensi dari pemerintah. Ya, semoga malam ini bisa jadi atensi perwakilan pemerintah pusat yang menonton Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Nah, kalau dari Bu Ervina, apa sebenarnya Ibu harapkan saat ini? Selain insentif yang akan segera diberikan janjinya, apa yang Ibu inginkan? Apakah ingin sertifikasi segera atau P3K atau apa, Bu? Baik, terima kasih. Harapan saya bisa diperhatikan saja, Bu. Hanya itu saja, Bu? Ada yang lainnya? Iya, mumpung ada Pak Bupati di sini, mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Ervina. Untuk Pak Bupati. Ya. Ya, baik. Mungkin juga harapan saya terkait akses jalannya menuju ke kampung Werbukannya ini. Ya. Baik. Iya. Karena tadi Bu Ervina cerita bahwa harus melewati lembah, bebatuan. Tadi juga sudah ada atensi dari Pak Bupati ya terkait infrastruktur ini. Terima kasih atas waktunya dan sudah berbagi di Hari Pendidikan Nasional, masih momennya. Terima kasih Pak Bupati Sika, Bapak Juventus Prima Yoriskago. Terima kasih juga Ibu Vincentia Ervina Taluma, guru di Sekolah Jarak Jauh SDK 064 Watubalas Sika. Selamat malam. Selamat malam Pak Bupati, Ibu Ervina.
Selamat malam juga. Dan itu jadi akhir Sapa udah berakhir? Indonesia Malam Akhir Pekan. Iya, udah selesai sih. 1,5 jam. 1,5 jam, gak kerasa kan? Kayak 90 menit aja sih. Ya sama dong kalau gitu ya. Tapi jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi, tapi nanti minggu depan. Jadi tetap bersama Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan jam 7 malam ya, setiap hari Sabtu. Terima kasih, saya Friska Clarissa. Saya Abdul Aryan, sampai jumpa minggu depan.